kita mulai materi hari ini. Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat semua? Sehat dulu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua di era pandemi ini selalu dalam keadaan sehat semua. Baik, sebelum memulai materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong salah satu untuk pimpin doa. Mungkin Marendita bisa pimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih Marendita. Absen dulu lah sebelum pelajaran kita mulai. Ada 12 siswa sudah masuk semua. Rafiko ada, Dinar ada, ya kita ada, Maulida ada, kemudian Linda ada. Materi hari ini sebetulnya masih lanjutan mengenai materi sebelumnya. Materi sebelumnya masih ingat nggak tentang apa? Resep dan bahasa Latin. Ya, masih ingat nggak? Apa yang masuk dengan screening resep? Jadi screening resep ya kemarin merupakan kegiatan untuk melihat keabsahan. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Selain kemarin kita belajar komponen resep, screening resep, kita juga belajar mengenai bahasa Latin. Ya, ada beberapa bahasa Latin yang sering digunakan dalam resep. Ya. Masih ingat apa yang dimaksud dengan DTD dan kepanjangannya? Iya, data dosis. Siapa tadi? Arafika ya? Datalis dosis berikan sesuai takaran. Oh gitu ya. Di bagian sigma itu biasanya ada SOS. Sigma si opus tandai jika perlu. Hari ini kita materinya ya melanjutkan materi sebelumnya ya masih dengan kode yang sama tetapi indikator yang berbeda. Beberapa resep yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan di apotek dengan berbagai macam bentuk dan sediaan. Ini adalah contoh dari 3 macam resep yang berbeda dengan jumlah obat yang berbeda, bentuk sediaan yang berbeda. Nah, tujuannya yaitu yang pastikan kalian harus mampu menghitung dan menganalisis jumlah obat dalam resep. Ya, kurang dari 10 menit. Seharusnya 10 menit ini tidak hanya mengevaluasi jumlah obat, tetapi mulai dari screening resep, evaluasi bahasa Latin, menghitung jumlah obat, memberikan harga obat, ya, kemudian juga harus sudah bisa menyediakan, jadi sudah harus siap pakai. Ya, nanti kalian ketika tujuan yang ketiga, mampu menghitung dan mengevaluasi harga atau biaya obat dalam resep dengan tepat, ya, sama, ya. Nanti pastinya akan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik dan tepat pada pasien. Kemudian apa manfaat dari mempelajari materi ini ya? Yang pertama, diharapkan kalian manfaatnya ini bisa memberikan manfaat menghitung obat dengan tepat dan memastikan pasien itu mendapatkan obat dengan jumlah yang tepat. Ini kaitannya dengan dosis ya. Kemudian yang manfaat yang kedua, mampu menjamin keamanan dan keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga, bisa menjamin pasien itu mendapatkan obat dengan benar dan tepat. Ya. Oke, di 90 menit ke depan, kalian nanti ya, habis ini nanti akan melakukan atau mengerjakan mini quiz ya, atau pretest. Nanti ini untuk melihat dari kemampuan awal kalian. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan menganalisis jumlah obat dalam resep. Nanti ini ada di dalam LKPD nanti. Itu bagi link quiz maupun link untuk LKPD-nya ya. Kemudian kita lakukan diskusi 2 arah ya, kan ya, kalian berkelompok mengerjakan LKPD, membuat hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint ya. Mulai sekarang silakan diklik link pretestnya, kalian kerjakan di situ di Google Form ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya, silakan langsung dibuka aja. Baik, sudah 11 siswa, kurang 1. Coba dilihat di layar monitor kalian. Kalau ada 3 masalah resep seperti ini, kira-kira kalian bisa nggak menghitung jumlah obat dalam resep ini? Resep yang pertama ini, bisa nggak menghitung yang resep warna hijau? Racian ya. Yang pertama racian, yang kedua sediaan tunggal karena sediaan sirup ya. Kalau sediaan racian apa yang harus diperhatikan di sini? Jumlah sediaan yang dibuat ya. Kalau racian kita harus juga melihat ini bahasa Latin yang ada di sini yang bisa menentukan ini. Apa itu, kata apa itu? DTD ya. Jadi DTD ini sangat menentukan kita dalam menghitung jumlah obatnya nanti. Kalau nggak ada kata DTD ya nggak masalah juga ya.
Kalau ada kata DTD, nanti jumlah obat yang dibutuhkan dalam resep itu tinggal mengalihkan antara angka yang tertera di depan obat ini dengan jumlah sediaan. Jadi, kalau tidak ada kata DTD-nya, bagaimana kita menentukan jumlah obatnya? Tinggal melihat dosis yang tertera dalam, kalau sediaan tunggal, dari 3 resep ini yang berisi sediaan tunggal semua mana? Resep yang nomor 3. Oh iya, bagaimana cara menentukan harga obat dalam resep ya? Jadi harga obat dalam resep ini nanti ditentukan oleh beberapa faktor ya, yaitu harga neto apotek atau disingkat dengan HNA. HNA itu ya merupakan harga yang berasal dari PPN ya. Nah di situ nanti kita harus mengalihkan itu dengan PPN-nya atau pajak pertambahan nilai. Jadi setiap kita pembelian suatu barang itu kita dikenai suatu pajak pertambahan nilai besarnya 10%. Nanti tinggal HNA dikalikan PPN, kemudian baru ditambah dengan harga jualnya. Mau ambil keuntungan berapa, setiap institusi itu beda-beda ya. Apotek akan ambil keuntungan berapa, ditentukan 10%, 20%, 30% ya, dengan ketentuan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah, Ibu bagikan di kolom chat itu ada link mengenai bahan, nanti kalian panduannya di situ untuk mengerjakan. Oke, kelompok 1 silakan dikerjakan ELKPD-nya ya, silakan dibagi tugasnya mana yang mengerjakan. Seperti semuanya mengerjakan ELKPD dulu. Baru nanti ada yang bagi siapa yang presentasi, siapa membawa template-nya, PowerPoint, siapa yang mengerjakan atau mengcopy gitu. Sampai perhitungan titik coba dikondisikan. Itu sambil mengerjakan sih. Oh, sambil mengerjakan sinyal kah? Beda, HP-nya dipakai buat pakai buka PowerPoint. Oh, buat PowerPoint gitu. Oke, ya. Ya, kita bagi tugas ya, nggak apa-apa. Kalian sudah sampai penghitungan harga obat belum? Kalau isinya pakai HP itu Bu, kayak macet-macet gitu sama ngetik-ngetik sendiri. Ya, nanti yang presentasi siapa nih? Davina. Oke, Davina. Nanti dibantu Mariandita ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu live room ya. Ada pertanyaan nggak, Davina? Kalau hasil perhitungannya nanti nggak berbentuk genep ya, jumlahnya ada pecahan atau ada komanya, itu nanti kalau 2,5 tetap diambil 2,5 ya. Kalau kurang dari 0,5 yang 2,5 tadi, nanti kita ambil hanya 2 aja ya. Lebih baik kita memberikan obat itu underdose daripada nanti overdose. Kita selesai penghitungan jumlah Dari kelompok 1 akan mempresentasikan perhitungan jumlah obat dalam resep. Rifamycin 300 ml dikali 10 dibagi 600 ml per tablet sama dengan 5 tablet. INH 100 mg dikali 10 dibagi 100 mg per tablet sama dengan 10 tablet. Iridoxin 10 mg dikali 10 dibagi 10 mg per tablet sama dengan 10 tablet. Exwal 1/5 kali 10 sama. Bagaimana jika pasien merasa tidak mampu membayar sejumlah harga obat tersebut? Dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Iya, Bu. Jika obat antibiotik, maka obat harus diminum sampai habis. Jadi harus ditebus semua, tentu saja dengan memberikan informasi yang jelas dan lengkap. ya. Jika terpaksa diizinkan dan diberikan kopi resep dan dipastikan pasien mengambil separuhnya. Kelompok 3? Menghitung harga obat dalam resep. Jika harga nito belum BPA amoxicillin 500 ml, berarti Rp500 per tablet, Ambroxol 330 ml 300 per tablet, CTM 4 ml 200 per tablet, dan Ehwal 500 per tablet. Jika margin keuntungan 25%, hitungan masing-masing harga obat. Berarti harga neto plus BPN 10% kali margin keuntungan 20-30% ditambah tuslah racik ditambah emballase. Perhitungan harga obat. Amoxicillin 3.437 rupiah, Ambroxol 2.062 rupiah, CTM 825 rupiah, Ehwal 1.375 rupiah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau dari kelompok 1. Menyambung pertanyaan, bagaimana jika menentuan head tidak sesuai dengan harga neto apotek karena ANA sudah tinggi? Saya Gita Anggreni izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Maulida. Bisa konfirmasi
ke PBF untuk merubah harga head, karena mungkin pihak industri farmasi belum merubah head semuanya. Karena produk sudah terlanjur beredar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 3 akan presentasikan perhitungan harga obat. Saya perhitungan kan ditambah susah dan ditambah pembelajaran dari kelompok kami akta yang ditanyakan. Stop saya dulu. Saya Arafiko dari kelompok 1 ingin bertanya, penentuan harga jual obat di apotek tidak lepas dari PPN setiap pembelian obat di PBF. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan PPN? Mohon dijelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arafiko. PPN kepanjangan dari pajak pertambahan nilai. Merupakan pajak yang dikenakan setiap ada pembelian obat di PBF dan besarnya sesuai ketentuan pemerintah sebesar 10% dari harga pembelian. Saya dengar dari kelompok 2, kelompok 3 jika PBF tidak membebankan PPN dalam pembelian obat ke apotek. Mungkinkah hal ini terjadi? Ya, kalau resep tunggal, maka jumlah obatnya tinggal melihat jumlah yang tertera dalam resep. Ya, terus kalau berbentuk racian, jika bentuk racian, maka harus melihat apa dulu tadi? DTD. Ya. Jika ada DTD, maka tinggal mengalihkan dosis dengan jumlah sediaan yang harus dibuat. Jika tidak ada DTD, maka tinggal mengambil sesuai dengan dosis yang diinginkan. Ya. Lalu untuk penentuan harga obat atau biasa kalau di apotek itu HJA, harga jual apotek. Ya. Ingat ya, HJA ini tidak boleh melebihi HET atau harga eceran tertinggi. Lalu bagaimana penentuan harga jual apotek? Ya, HJA ini tergantung pada apa? Tadi harga neto A, ya, HNA ini ditentukan oleh PBF, ya, misalnya ditentukan oleh PBF. HNA ini harus dikenai dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi setiap pembelian barang kefarmasian harus ada PPN sebesar 10%. Tadi ada pertanyaan yang bagus, jika PPF tidak memberikan beban 10% bagaimana? Sebetulnya nggak boleh dan seharusnya tidak boleh, ya. Karena untuk pembelian sediaan farmasi itu harus legal, salah satu ciri pembelian resmi ini adalah PBF mencantumkan NPWP. Dengan mencantumkan NPWP berarti setiap pembelian harus ada PPN. Apa tadi? Setelah dikalikan PPN, tambah dengan margin baru nanti ditambah tuslah dan emballase. Kita beri aplaus dulu dong untuk semua kelompok. Yeay. Nah, kesimpulannya nanti mengisi di link Jempot. Silakan mengambil kesimpulan kegiatan hari ini. Kesimpulannya apa? Kemudian cari materi yang paling sulit. Apakah perhitungannya atau menentukan rumusnya atau apa? Kesimpulannya, jumlah obat dalam resep tunggal tinggal melihat jumlah obat dalam angka Romawi tiap obat. Terus kesulitannya di mana? Kesulitannya cara menghitung harga obat susah jika tidak teliti dalam menentukan rumus. Arafiko, hasil kesimpulanmu gimana hari ini? Kesimpulannya, jumlah obat resep tunggal melihat angka Romawi dalam resep, sedangkan racian jika tidak ada DTD maka tinggal mengambil yang tertera di dalam resep. Ya, kesimpulannya sudah tepat ya tadi ya, sesuai dengan yang disampaikan. Oke, di akhir sesi kita ada post test ya. Aku sudah bagikan di kolom chat juga untuk link post testnya. 8 menit, silakan dikerjakan 8 menit dari sekarang. Ya, sudah. Terima kasih anak-anak semua, dari hasil post test cukup memuaskan ya. Kalian 90 ya, ada yang 100 baik. Setidaknya tidak ada yang di bawah KKM. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua ya. Just semua, alhamdulillah. Baik, di akhir sesi ini Ibu akan informasikan tuh pertemuan minggu depan. Kita masih mengenai resep lagi ya. Kita akan belajar pelayanan informasi obat ya. Nanti bagaimana cara memberikan pelayanan informasi obat. Nanti kita baik. Terima kasih buat anak. Silakan pimpin doa, di-unmute dulu Linda. Ya, untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Linda Ratna sudah pimpin doa. Terima kasih anak-anakku semua. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, jaga dan terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, tetap semangat dalam belajar ya. Baik ya. Selamat. Ya Bu. Tutup dulu Bu ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.